Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 SMP Al-Ma'hadul Islami yang saya cintai, saya Bapak Abdullah Hasan selaku pengampu mata pelajaran matematika di kelas 9 pertama-tama mengucapkan minal a'idhin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi kita umat Islam. Maka dalam situasi kondisi pandemi, kita tidak boleh berhenti belajar. Melalui pembelajaran secara online ini, kita berharap dapat menuntut ilmu sebaik mungkin agar bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita tidak lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, pembahasan kita kali ini yaitu bab persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat memiliki bentuk umum, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Keterangannya, a dan b merupakan koefisien dari masing-masing variabelnya dan c sebagai konstanta, di mana a, b maupun c adalah suatu bilangan, kecuali a tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau a 0 maka x kuadratnya tidak ada atau dikalikan 0 sama dengan 0. Persamaannya tidak bisa disebut dengan persamaan kuadrat, karena kuadrat itu harus pangkat 2. Baik. Penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu adanya persamaan permintaan atau penawaran dalam ekonomi. Kemudian rumus ketinggian bola dalam fisika, luas lahan minimum dalam teknik bangunan. Materi pokok dalam bab persamaan kuadrat kurang lebih ada 2, yaitu akar-akar persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Untuk pembahasan kali ini, fokusnya yaitu masih akar-akar persamaan kuadrat. Yang bagian pertama. Apa itu akar-akar persamaan kuadrat? Perhatikan contoh berikut. Sebagai contoh, akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0 adalah 1 atau 3. Berarti dalam hal ini yang dimaksud akar-akar persamaan kuadrat adalah sebuah bilangan. Nah, sebuah bilangan yang bagaimana? Nah, di sini dijelaskan melalui alasannya. 1 dan 3 adalah akar-akarnya. 1 atau 3 adalah akar-akarnya. Alasannya, 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 ditambah 3 sama dengan 0. Dan 3 kuadrat dikurangi 4 kali 3 ditambah 3 sama dengan 0. Berarti akar-akar persamaan kuadrat adalah bilangan yang jika disubstitusikan ke persamaannya, itu hasilnya akan benar. Seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari pada pembahasan ini yaitu bagaimana menemukan akar-akar tersebut. Bagaimana menemukan angka 1 atau 3 di sini. Nah, untuk kali ini akan kita bahas cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Cara yang pertama, yaitu cara pemfaktoran. Baik, kita akan bahas beberapa contoh dari cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Sebelumnya, mengenai faktor, nah, pemfaktoran sendiri
erat kaitannya dengan perkalian. Jika kita mengingat kembali, misalkan faktor dari 12, maka kita bisa menyebut 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 sebagai faktor dari 12, karena bisa dijadikan perkaliannya. Maksudnya, misal seperti ini. 12 itu bisa dijadikan 1 kali 12, atau 2 kali 6, atau juga 3 kali 4. Nah, maka perkalian tersebut adalah pemfaktoran. Nah, angka-angkanya disebut faktor. Sekarang bagaimana kalau dalam persamaan kuadrat? Contoh nomor 1. X kuadrat ditambah 10x ditambah 16 sama dengan 0. Cara kita membuat pemfaktorannya, itu perhatikan yang depan dan yang belakang. Saya turunkan seperti ini. Jadikan perkaliannya. X pangkat 2 itu berarti X dikalikan dirinya sendiri. X dengan X, 2X-nya. X kali X. Kemudian yang belakang. Yang belakang 16, itu kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 16. Namun dalam persamaan kuadrat ini, perhatikan juga bilangan di depannya yang gandeng dengan X. Bilangan yang dikalikan hasilnya 16, itu kalau dijumlahkan hasilnya harus 10. Berarti kita cari ditemukan 8 dan 2. 8 kali 2 hasilnya 16, kalau dijumlahkan hasilnya 10. Anak-anak, menjadi perhatian dalam pemfaktoran di sini juga tanda dari bilangan yang terakhir. Kalau positif, maka tanda dalam pemfaktorannya akan sama. Di sini samanya mengikuti yang depan, karena jika ditambahkan hasilnya sama dengan bilangan yang depan. Maka di sini sama-sama positif. Baik. Nah, positif 8 dikali positif 2 hasilnya positif 16. Positif 8 ditambah 2 hasilnya 10. Positif. Setelah kita menemukan ini namanya pemfaktorannya, maka langkah berikutnya adalah menjawab akar-akar persamaannya. Maka caranya tinggal kita ubah tandanya menjadi kebalikannya. Kalau di sini X tambah 8, berarti itu artinya akar-akarnya adalah negatif 8. X plus 2 berarti akar-akarnya negatif 2. Kesimpulan, akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 10X ditambah 16 sama dengan 0 adalah negatif 8 atau negatif 2. Kita bahas yang nomor 2. X pangkat 2 dikurangi 10X ditambah 16 sama dengan 0. Maka sama dengan yang tadi, kita turunkan yang depan dan yang belakang. Maka tinggal tulis saja X, X. Yang belakang 16 sudah tahu tadi 8 kali 2. Karena 16-nya positif, maka tanda dalam pemfaktorannya harus sama. Nah, boleh negatif semua, karena negatif ketemu negatif hasilnya positif. Nah, kenapa kok di situ negatif? Syarat yang berikutnya mengikuti bilangan yang di depannya. Negatif 10X. Kalau dijumlahkan harus negatif 10X, berarti negatif 8 dan negatif 2. Kemudian ini adalah pemfaktorannya, maka akar-akarnya tinggal kita balik tandanya, berarti diperoleh X sama dengan 8 atau X sama dengan 2. Nah, demikian anak-anak. Pada contoh yang nomor 1 dan nomor 2, kita memiliki persamaan kuadrat dengan bilangan yang terakhir positif. Sekarang yang nomor 3. X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 16 sama dengan 0. Kita turunkan yang depan gampang, XX. Nah, yang belakang negatif 16. Perkalian bilangannya sendiri sudah tahu 8 dan 2, tetapi karena negatif 16 negatif, maka tanda dari bilangannya harus berlawanan, berbeda. Yang satu positif dan yang lain negatif. Ingat, positif ketemu negatif hasilnya negatif. Nah, di sini untuk menentukan bilangan yang 8 ataukah yang 2 yang diberikan tanda positif, memperhatikan yang depan. Nah, karena yang depan itu positif 6, berarti hasilnya positif, maka positif diletakkan yang
besar. Di sini adalah 8. Berarti X plus 8 dan X min 2. X plus 8 dikali X min 2. Itu pemfaktorannya. Maka kita dapat menentukan akar-akarnya dengan membalik tandanya positif menjadi negatif dan negatif menjadi positif. Akar-akarnya adalah negatif 8 atau positif 2. Nah, sekarang yang nomor 4. Angka yang belakang juga negatif. X pangkat 2 dikurangi 6X dikurangi 16 sama dengan 0. Kita turunkan yang depan X. Yang belakang 8 dan 2. Karena negatif 16, maka tanda dalam faktorannya berbeda. Ada yang negatif, ada yang positif. Kemudian untuk menentukan di mana meletakkan negatifnya dan positifnya, memperhatikan yang bilangan di depannya. Karena negatif 6X, hasil penjumlahannya harus negatif 6X, maka negatif diletakkan yang besar. Diperolehlah pemfaktorannya X min 8 dikali X plus 2. Baik. Setelah ketemu, maka akar-akarnya tinggal kita balik saja. Yang negatif menjadi positif sehingga akar-akarnya adalah X sama dengan positif 8 atau X sama dengan negatif 2. Demikian untuk contoh menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Namun dalam 4 contoh tersebut, semuanya variabel X pangkat 2 adalah 1. Sekarang kita akan bahas contoh di mana koefisien dari X pangkat 2-nya tidak 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan pemfaktoran. 1. 2X pangkat 2 ditambah 10X tambah 12 sama dengan 0. Prinsipnya sama, perhatikan bagian yang depan dan bilangan yang di belakang. Turunkan untuk ditulis perkaliannya. Nah, 2X pangkat 2. Karena ada koefisien 2, berarti kita cari juga perkaliannya. 2 adalah 2 kali 1. Maka kita tulis 2X dan kalikan X. X sendiri itu artinya dia 1X. Berarti 2X kali X, 2X pangkat 2. Kemudian yang belakang, 12. 12 itu berapa kali berapa? Maka bisa 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Kita coba dulu 3 kali 4 ditulis di sini 3 kali 4. Nah, kemudian karena 12 adalah positif, maka tanda dalam pemfaktorannya sama. Sama-sama positif karena mengikuti bilangan di depannya. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian untuk mengecek kebenarannya, karena hasil penjumlahnya harus sama dengan 10. Kalau seperti ini harus dengan kita kalikan silang. 3 dikalikan 2X, 6X. Kemudian 4 dikali 1X, 4X. Kalau dijumlah apakah hasilnya 10? Ya, benar. Berarti pemfaktorannya sudah benar. Di sini diperoleh pemfaktorannya yaitu 2X tambah 4 dikali X tambah 3. Nah, kita sudah dapat menentukan akar-akarnya. Ingat, tinggal dibalik kalau positif menjadi negatif, sehingga diperoleh X sama dengan negatif 4. Karena ada koefisien 2, maka dibagi dengan 2, diperoleh X sama dengan negatif 2. Atau dari yang bawah diperoleh X sama dengan negatif 3. Ada 2 akar-akarnya, jadi diperoleh X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Berikutnya yang nomor 2, 4X pangkat 2 dikurangi 12X ditambah 9 sama dengan 0. Jawab, kita turunkan yang depan dan belakang. Yang depan itu ada koefisien 4, berarti 4 berapa kali berapa? Kita coba tulis 2 kali 2, berarti 2X kali 2X. Kemudian yang belakang, 9. 9 itu bisa 1 kali 9 atau 3 kali 3. Di sini kita coba tulis 3. Karena 9-nya positif, maka tandanya akan sama. Sama-sama apa? Mengikuti yang depan. Karena yang depan itu diperoleh negatif 12, maka dua-duanya ditulis negatif. Baik. Nah, untuk mengecek kebenarannya, untuk kasus yang koefisien di depan X pangkat 2 itu tidak
sama dengan 1, kita kalikan secara silang. Min 3 kali 2, min 6. Min 3 yang atas kali 2 yang bawah, min 6. Ditambah, berarti hasilnya min 12. Maka pemfaktorannya sudah benar. Ya. Sekarang kita akan menentukan akar-akarnya. Di sini kita lihat bahwa pemfaktorannya adalah kembar. Maka ketika kita menentukan akar-akarnya, maka hasilnya akan sama. Diperoleh akarnya adalah, karena di sini negatif, diperoleh menjadi positif. X sama dengan 3. Karena ada koefisien 2, maka dibagi 2. Akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan 3/2. Ini adalah contoh-contoh bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau menentukan nilai X-nya melalui cara pemfaktoran. Ingat anak-anak, perhatikan yang depan dan yang belakang diturunkan, dicari perkaliannya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah melihat tanda dari bilangan yang di belakang. Jika bilangan yang di belakang itu positif, maka tanda dalam pemfaktorannya sama. Bisa sama-sama positif atau negatif, mengikuti bilangan di depannya. Kalau bilangan yang di belakang negatif, maka pemfaktorannya akan berbeda. Bisa positif dan negatif. Nah, menentukan peletakan positif dan negatifnya mengikuti bilangan di depannya. Nah, diletakkan di yang besar. Seperti itu anak-anak. Nah, mungkin untuk pembahasan cara pemfaktoran sudah cukup untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Untuk latihan soal dapat dikerjakan di rumah masing-masing. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui nomor WhatsApp saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.